Terima kasih anak-anak Ibu. Semoga dengan kita membaca surat Al-Fatihah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemudahan dan kejernihan pikiran sehingga dapat menerima pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu semua, siapa yang hari ini tidak hadir? Fauzan. Fauzan kenapa? Tidak ada kabar. Siapa lagi? Husaina. Sakit. Husaina sakit. Afina Fauza? Izin. Sofia sakit. Sofia sakit. Berarti ada 5 orang ya? Tapi 5 orang tidak hadir. Baik, kita doakan semoga teman-teman yang tidak hadir dalam keadaan sakit semoga cepat sembuh sehingga dapat bergabung dengan kita lagi pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, kita briefing dulu boleh? Boleh. Jadi kita gerakkan dulu badan kita sebentar supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ya. Baik, coba ambil posisi yang agak lapang di pinggir-pinggir, jangan di dekat kursi, cuma ambil posisi di belakang boleh, di depan boleh, coba. Sudah, yang laki-laki cuma di depan aja, di sini nggak boleh di depan. Coba bangun dulu, Sultan yang Hakim. Ya, ya sudah ambil posisi. Aku di sini. Jangan rapat-rapat ya. Lagi kita gerakkan sebentar badan kita supaya nanti belajar kita lebih semangat. Sudah siap? Sudah? Sudah nih tempatnya.
biasa kita buat kesepakatan kelas dulu. Sebelumnya kita sudah pernah buat kesepakatan kelas. Ya, ini kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. Coba dibaca satu orang. Nak, coba baca apa saja? Meminta izin apabila mau keluar Kelas. Oke, apa lagi? Menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Kalau baca yang ketiga, Menjaga kebersihan kelas. ya kebersihan kelas. Empat, sebelah sini, baik. Tunjuk tangan apabila ingin bertanya Ah. menjawab. Satu lagi, siapa membaca? Bekerja sama dan saling mendukung. Ini yang sudah kita apa? Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak. Sudah cukup ini saja. Sudah. Jadi kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, nanti tolong dipatuhi, ya. Pertama nanti ini kalau mau bertanya, tunjuk tangan dulu, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak ibu. Nah, bentar ya, lewat. Nah, coba perhatikan semuanya. Ibu punya 3 buah gambar, ya. Coba diperhatikan sudah. Nah, pertanyaan ibu, apa cerita yang bisa kalian buat setelah melihat ketiga gambar tersebut? Ya, siapa bisa angkat tangan? Oh ya, Ataya, coba ceritakan apa? Apa? Besarkan sedikit suaranya. Ada? Ada kucing kelaparan di jalanan. Ya, terus ada kucing kelaparan di jalanan. Terus Ada anak kecil yang ada memberi makanan karena dia akan begitu. Oh ya, ada yang mau menambahkan? Saya bilang tadi ada anak kucing lapar di jalan. Kemudian katanya ada anak yang kasihan terus memberi dia makan. Ada yang mau ditambahkan dari cerita yang ada di gambar ini, Farel? Ada? Ada? Tidak ada. Baik. Nah, dari 3 gambar ini kita bisa melihat sesuatu. Nah, kita di sini bisa melihat ada masalah nggak di sini? Ada. Masalahnya apa? Kucing yang kelaparan. Sudah. Kemudian data yang kita dapat pada gambar kedua apa yang kita temukan di sini? Ada anak kecil memegang makanan. Nah, kalau kucing lapar, ada anak yang pegang makanan supaya kucing itu tidak lapar. Apa solusinya? Diberi makan. Nah, dari permasalahan ini, inilah yang akan kita pelajari materi kita pada hari ini. Jadi, kita melihat suatu permasalahan nanti dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita kumpulkan datanya, kemudian kita analisa, dan kita cari solusinya. Ya, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu lebih tepatnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, ya, anak-anak ibu nanti mampu yang pertama mengumpulkan data dari lingkungan sekitar dan menyajikannya dalam bentuk angka atau grafik sederhana. Itu tujuan kita yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi sudah ada tadi masalahnya, kita kumpulkan dulu datanya. Kemudian yang ketiga, merumuskan solusi terhadap masalah tersebut dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Ya, setelah dikumpulkan data, kemudian kita analisis masalahnya, kemudian kita cari solusinya bersama. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Baik. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar dalam kelompok. Nanti ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian selesaikan dalam kelompok masing-masing. Nanti ibu kasih waktu sekitar 30 menit. Ya, ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini dulu kelompok ibu lihat ya, kalian duduk berkelompok ini. Apa ini kelompok yang kemarin ya? Ya, apa mau ditukar? Tidak usah. Kenapa? Tidak usah. Kelompok ini aja. Tidak apa. Nanti kalau kelompok ini aja, tapi ingat ya, nanti dalam kelompok harus saling bekerja sama. Ada yang menulis,
bagikan dulu LKPD-nya supaya kalian bisa melihat apa yang harus kalian kerjakan, ya. Pegang dulu LKPD-nya. Coba dilihat dulu LKPD-nya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari LKPD? Belum ya? Belum mau ditanyakan. Nanti Ibu yakin waktu kalian sudah bekerja pasti banyak yang akan bertanya. Ya? Nah, sebelum kita kerjakan LKPD, coba perhatikan dulu gambar yang Ibu sediakan di papan. Nah, pertanyaan pertama Ibu, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, apa nak? Sampah berserakan. Yang lain? Apa yang kalian lihat? Tong sampah yang sudah penuh. Ada lagi? Berarti sampah berserakan. Kemudian tong sampah yang sudah penuh. Kemudian, apakah kalian pernah melihat hal serupa di sekolah kita? Tidak. Tidak. Kenapa? Membuang sampah sembarangan. Iya, sekolah kita tidak buang sampah sembarangan. Terus? Ya, alhamdulillah sekolah kita tidak mengalami hal seperti ini. Biarpun ada satu-satu, tapi tidak sampai berserakan, ya. Kemudian, menurut kalian, gambar ini apa masalahnya ini? Dari gambar ini, apa masalahnya sampai sampah berserakan seperti itu? Ayo tunjuk tangan. Ya, karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang lain? Apa lagi masalahnya? Nggak buang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Ya, apa ada ya? Karena tong sampahnya sudah penuh. Iya, karena tong sampahnya sudah penuh. Nah, kira-kira supaya tidak kotor seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Supaya nggak kotor. Apa? Coba yang besar suaranya. Bergotong royong. Iya, bergotong royong. Membersihkan sampah bersama-sama, kan? Nah, itulah salah satunya. Nah, baiklah anak ibu, sekarang coba tolong perhatikan LKPD-nya. Ya. Coba dilihat dulu LKPD-nya. Dibaca dulu. Per kelompok baca dulu. Sudah, ada yang mau bertanya? Ya. Nah, di LKPD Ibu sudah sediakan wacana. Nanti dibaca. Kemudian nanti di situ ada 3 pertanyaan. Ibu suruh kalian membuat dalam tabel atau dalam diagram. Kalian boleh, Ibu sudah menyediakan 2 laptop. Ibu juga sediakan karton. Bagi kelompok yang bisa menggunakan laptop, kalian kan dulu pernah belajar Microsoft Excel, kan? Nah, pernah nggak Ibu ajarkan dulu cara memasukkan grafik dengan Microsoft Excel? Nah, jadi bagi kelompok yang mau mengerjakan dengan laptop, boleh ambil laptop. Ibu ada menyediakan 2. Bagi kelompok yang belum mahir menggunakan laptop, boleh menggunakan karton. Jadi boleh jawaban kalian ditulis di karton, ya. Yang akan Ibu nilai adalah nanti kemampuan pemecahan masalah, kemampuan mencari solusi, dan juga kerjasama dalam kelompok. Ya, itu sebagai asesmen formatif Ibu. Nanti di akhir juga ada asesmen sumatif untuk penilaian kalian masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita mulai bekerja dalam kelompok. Kelompok mana yang mau menggunakan laptop? Tunjuk tangan. Oh ya, kelompok. Kita kasih nama kelompok dulu, ya. Ini kelompok 1 boleh, ya? Kelompok 1, terus kelompok 2 ini 3, kelompok 4, 5. Ya, berarti yang pegang laptop kelompok berapa? 1, ya? Boleh pakai. Ambil lah laptopnya. Ya, laptop ya.
kartonnya dulu. Ya. Ini kalian punya alat tulis? Ada alat tulisnya kan? Oke, kalau nggak punya, ini Bu ada spidol warna-warni yang perlu cantik-cantik ya, boleh minta sama Ibu. Oke, sudah ya. Nah, yang kalian harus kerjakan ada 3 yang di LKPD: membuat tabel, grafik atau grafik sederhana. Kemudian dari tabel atau grafik yang kalian sudah buat, kalian ambil, lihat kesimpulan apa yang kalian dapat di situ. Kemudian setelah itu nanti kalian cari solusi dari permasalahannya. Paham anak-anak Ibu? Paham ya? Nah, Ibu sediakan waktu 30 menit. Cukup nggak 30 menit? Cukup. Oke. Nanti setelah 30 menit kita presentasi ke depan. Bisa ya? Oke. Baiklah anak-anak Ibu, silahkan bekerja dalam kelompok. Tolong dibagi tugas masing-masing dalam kelompok. Ya. Jadi tolong bantu kawan-kawannya, jangan ada yang duduk. Paham ya? Baik, silahkan mulai bekerja. Kalau ada yang tidak kalian pahami, boleh bertanya dengan Ibu. Oke? Ayo dulu, halo. Kalau Ibu bilang halo, jawabannya? Hai. Kalau Ibu bilang hai? Halo. Ayo supaya kau say halo. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo. Oke, dan konsentrasi. Oke, boleh. Sekarang silahkan mulai bekerja. Kalau tidak paham, boleh bertanya dengan Ibu ya. Ya. Nah. Ayo, belajar Ibu. Nah, buat kita bekerja. Coba lihat bedanya mana ya tapi hari Senin berapa? Sampah organik, sampah organik. Nanti cara pakainya kan? Jadi hari Selasa berapa? Lihat. Kelompok ini kalian mau buat dalam bentuk apa? Oh, dan diagram garis. Paham cara buat diagram garis? Saya coba. Nanti masukkan dari sini. Sampah ada berapa macam? Iya, ada organik dan garis. Dibuat dua garis kan bisa kan? Sampah organik apa? Paham ya? Kelompok ini kalian mau buat dalam diagram apa? Tabel? Oh, dalam tabel. Tabel aja? Boleh. Apa yang mau dilihat nanti dari tabel? Jumlahnya. Oke, silakan. Bisa kan buat tabel? Gimana buatnya? Nanti kan yang hari Senin berapa misalnya, sampah organiknya berapa, ya. Nanti dari tabel yang sudah kalian buat itu ambil kesimpulan apa yang mau kalian lihat. Nah, ya. Kalau teman kita pakai aja dulu ya. Kelompok ini pernah kan pegang
Fosfolis apa organik? Garis-garis atau organik? Bisa ya? Nah, nanti dari grafik yang kalian tulis kalian tarik kesimpulannya apa? Kesimpulan dari grafik. Kemudian kira-kira solusi yang bisa kalian lakukan apa? Solusi perusahaan. Paham ya? Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham boleh bertanya lagi ya. Kalau tidak paham boleh bertanya lagi ya. Ini yang pegang apa? Excel tadi bisa insertnya. Sudah masukkan tabelnya? Sudah. Insertnya penting. Masih ingat? Itu di blok dulu, di blok dulu. Di blok dulu, masih ingat kan? Di blok dulu. Kemudian tekan insert. Di blok. Diagramnya, ambil kesimpulan dari diagramnya apa ya, kemudian setelah itu kalian solusinya apa untuk perusahaan ya. Cara kerja ini sampai mana anak siap diagramnya? Oh, sudah atau pandangannya buat terus kesimpulannya apa ya? Ini? Enggak? Enggak. Oke, jumlahnya. Apa? Solusinya apa? Ya? Sudah. Kelompok ini gimana? Sudah. Jangan ada yang duduk, bantu kawannya lah. Ada? Mana lagi masalahnya? Ada? Enggak? Terus bantu kawannya kan ini. Sudah sama yang lain dan ya. Ini nanti yang presentasi siapa nih? Ya. Nanti ada yang presentasi itu. Berapa? Baik, ini sudah 20 menit. Ibu tunggu 10 menit lagi ya. Ya. Sambil
menunggu kalian kerjakan, dipersiapkan ini dulu. Bantu kawannya, yang lain coba bantu kawannya. Kerjakan ya. Jangan duduk aja, kerjakan terus dan siap. Sudah mau selesai ya? Sudah? Oke. Bentar ya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah? Baik, berarti kelompok 1 sudah? 2? Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? 5? Sudah selesai semua. Baik, kalau memang sudah selesai kalian kerjakan, kita coba mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, kelompok mana yang bersedia tampil duluan? Ayo tunjuk tangan. Kelompok mana? Kelompok 3 ya? Mau maju duluan? Atau kelompok 4? Kelompok 4 mau maju? Ayo, siapa yang duluan maju? Ayo, kelompok 1. Kalau sudah siap bawa kemari biar kita tampilkan di depan. Siapa? Kelompok 1. Ya, ayo kelompok 1. Semua juga boleh berbuat. Kalau mau maju semua boleh juga. Kalau laptopnya kemana? Baik, teman-teman, anak-anak ibu semuanya, kelompok 1 mau presentasi ke depan seperti kesepakatan kelas kita tadi. Kalau ada teman yang tampil, kelompok lain memperhatikan ya. Bisa ya? Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 ya? Bentar ya. Ini ya? Nampak nggak? Yang lainnya? Nampak ya? Baik, teman-teman yang anak-anak yang lain, teman-teman kalian mau presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain nanti tolong tanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang KPD-nya di bawah nggak? Baca dulu yang KPD-nya lalu. Setelah membaca wacana di atas, kerjakan tugas berikut ini. 1. Sajikan dalam bentuk angka, tabel atau grafik sederhana. 2. Buat kesimpulan dari tabel atau grafik yang telah kalian buat. 3. Apa solusi yang bisa kalian berikan
sampah anorganik lebih banyak dari sampah organik ya. Solusinya apa kira-kira? Oh, nah solusi dari kelompok 4 ada 2 tadi. Apa tadi? Buang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Iya. Kalau kelompok ini ada yang berbeda, dia solusinya kantin sekolah menyediakan tempat piring dan gayung kelas. Jadi akan mengurangi sampah ya, sampah plastik. Oke, coba ditanyakan, ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Tidak ada yang mau kasih tempat? Tidak. Tidak. Oke, tidak ada katanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, ditempelkan aja dari tempatnya, ditempel ya. Ditempel aja di dinding. Mana tadi situ ya? Bentar ya. Di mana di sini juga boleh ditempelkan, ya. Nggak usah ditutup. Ya, silakan ditempel. Berhubung waktu kita nggak menampilkan semua kelompok, jadi dari 5 kelompok kita tampilkan 3 aja boleh ya? Boleh. Tadi sudah 2. Ada 1 kelompok lagi yang mau tampil? Ada kelompok mana? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. 3 ya? Oh ya, 3. Silakan kelompok 3. Ganti kopi ke sini aja ya. Kopi ke plus saja ya. Laptopnya nggak bisa. Kopi dulu saya kembali ya. Nanti datang kembali pakai laptop saya. Kita pasang di sini. Udah. Numpang. Masukkan kakak. Ya. Mana? Ini. Coba di mana tadi tempatnya? Oh ya, ini ya. Saya nggak mau. Kelompok 3 ya? Ya. Ya, ya. Sudah ya? Baik, coba kawan-kawan sekalian perhatikan 1 kelompok lagi mau presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3.
tempat botol minum dan organ yang berdiri dari rumah untuk mengurangi sampah di sekolah. Nah, cepat. Ada lagi? Sudah ya? Sudah. Oke, coba tanya ke kawan-kawan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tanyalah. Kayak mana misalnya membawa botol minum sendiri dari rumah itu, apa botolnya aja dibawa, makanannya nggak usah. Kan boleh ditanya. Ya, makanannya bawa. Ya, gimana? Ini membawa botol minum dan makanan sendiri, apakah botol sama tempatnya aja? Kan boleh ditanya ya? Oh, jangan diam aja, ayo tanya lah. Gimana? Coba tanya, gimana nanya? Apa bawa botol sama tempat minumnya aja, makanannya nggak bisa dibawa? Tanya, ayo. Ayo gimana? Apa botolnya bisa dibawa? Makanannya dibawa nggak? Dibawa juga ya. Oke, ada mau menanggapi lagi? Tidak ada? Nggak ada katanya. Ada, kalau nggak ada? Ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum kenal sama tidak? Anak-anakku yang sudah tampil ada 3 kelompok, 2 kelompok lagi yang belum tampil, tolong ditempelkan aja yang di karton tadi ya. Tolong tempelkan aja di depan biar kita lihat sama-sama. Tempelkan dulu nak, ini tempelkan aja dulu lakukannya. Jadi tempat di mana aja boleh tempel ya. Oke, ditempel. Tempelkan dulu. Oke, udah disempel. Nggak pakai gunting ini. Nggak biasa ya. Nah. Saya ini kelompok ini mana kawannya? Bantu dulu tempel, bantu dulu tempel. Gimana mau nempel sendiri? Ini nggak ada kerja sama ini. Nah, bantu dulu kawannya tempel. Dah. Mana mobilnya? Nah, dah, yang dua aja. Nah, dah. Sudah ya? Hah? Sudah? Oke, silakan kembali ke tempat kalau sudah. Terima kasih anak ibu. Satu lagi. Oke dah, ini laptopnya tadi. Sedang ada yang lihat tadi. Nah, anak-anak ibu kita tadi sudah belajar bersama indikasi suatu permasalahan, kemudian ibu sudah buat dalam tabel, kalian sudah buat, kemudian sudah ambil kesimpulannya dan juga sudah buat solusinya. Ya, nah anak-anak ibu kira-kira tadi dari yang ditulis-tulis kawan tadi apa solusi yang bisa kita ambil untuk mengatasi permasalahan sampah? Ayo, ini tangan. Solusi yang sudah kalian tulis tadi untuk mengatasi permasalahan sampah apa saja coba? Nah, apa? Saya Mengajak teman-teman untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya. mengajak teman-teman membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi tadi? Apa lagi? Membawa botol
teman-teman membuat bank sampah. Bisa ya bank sampah? Nanti kalau plastik-plastik sekarang kita jual kan laku kan? Nanti kita kumpulin, kalau nggak banyak kita jual, itu juga bisa ya, salah satu solusi. Nah baiklah anak-anak ibu, sekarang kita coba menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari ya. Kira-kira apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil? Ayo cuci tangan. Apa aja ayo? Kok diam aja? Aduh. Halo. Hai. Halo. Aduh, anak ibu ayo semangat. Ayo, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ayo. Cuci tangan. Apa? Untuk memecahkan masalah perlu langkah-langkah. Di antaranya mengidentifikasi masalah, mencari tahu penyebabnya sampai mencoba solusi yang paling cocok. Oh, berarti kalau ada permasalahan kita harus ada langkah-langkahnya. Pertama tadi kan dari masalahnya dulu apa, kan? Ini apa lagi tadi? Setelah ada masalah, kita identifikasi apa, kemudian kita cari solusinya. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Ya, Pak De. Oh, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bisa diagram data, bisa juga diagram garis. Ada lagi? Ada lagi kesimpulan yang bisa kita ambil? Ya, apa nak? Setiap masalah punya solusi. Setiap masalah ada solusinya, benar nggak? Nah, jadi kita jangan stres. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Allah pasti kita kasih solusi ya. Asal kita mau berpikir, ya. Ada lagi? Kesimpulan? Ya, apa nak? Kita bisa mengumpulkan data dari permasalahan yang ada. Oh, betul. Nah, masalah-masalah yang ada di sekitar kita bisa kita kumpulkan menjadi sebuah data untuk kita cari solusinya. Ya, benar. Yang sudah kalian sebutkan itu benar, baiklah. Berarti kesimpulan kita pada hari ini diantaranya yaitu masalah itu ada di sekitar kita. Dengan mengumpulkan data, kita jadi tahu masalah apa yang benar-benar terjadi di lingkungan kita. Kemudian data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian setiap masalah punya solusi, ya. Data yang kita kumpulkan membantu kita untuk melihat masalah lebih jelas, sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat. Kemudian memecahkan masalah butuh langkah-langkah, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari tahu penyebabnya, sampai mencoba solusi yang lebih cocok. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu. Nah, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, tolong kalian keluarkan buku latihannya. Keluarkan buku latihannya. Ibu punya 2 soal. Ya, Ibu punya 2 soal. Tolong kalian jawab. Jawabannya saja. Misalnya 1 A, tulis saja A. Nomor 2 B, tulis saja B. 5 menit, siap ya? Bisa kan 5 menit? Oke. Ini soal yang pertama. Tolong dikerjakan. Masing-masing ini pribadi. Masing-masing 1 orang 1 kerjakan. Di buku latihan aja. Kalau nggak punya buku latihan di kertas juga boleh. Boleh. Ini soal yang pertama. 5 menit bisa ya? Sebuah kantin sekolah, saya kerja sendiri ya. Jawabannya dia pilih yang mana? Antara A, B, C atau D. Ini masing-masing ya. Oke, silakan pilih jawabannya. A, B, C, D, Bu. Nggak usah tulis soal. Sudah.
jawab, Nak? Ganda ya. Kita ke soal nomor 2 ya. Udah? Belum? Sudah? Ya, kita lanjut ke nomor 2. Ada saya permasalahan tadi. Manakah dari sebutun yang paling tepat untuk mengatasi masalah? Oi, oi, oi. Ini ada kaitannya dengan soal yang satu tadi kan? Yang soal nomor 1 tadi. Ada kakak-kakak. Sudah? Kalau sudah boleh ditentukan. Oi, 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 oi. Kau yang ni, Ali, Ali, Ali. Ada kau yang tak mau? Kau yang tak mau? Sudah ya? Ayo. Belum? Sedikit lagi. Oke, tunggu. 1 menit lagi ya. Oke, sudah ada yang siap? Tulis ABCD-nya aja, nggak usah ditambah apa biar cepat. Jawabannya aja, apakah A atau B? Oh, itulah. Yuk, udah. Silakan dikumpulkan. Oh, mamamu di sini. Ya, tulis namanya ya. Tulis namanya. Oke. Sudah, Rayhan? Ya. Oke. Kumpulkan aja sama satu orang boleh juga. Ya. Sudah.
sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi. Sebelum Ibu akhiri, ada mungkin yang mau